Pada kesempatan kali ini kita akan belajar di kelas 6 SD dengan materi yang perdana, yaitu ibadah yang sejati. Pastinya masih bersama saya, yaitu Ibu Rista Lumbanteruan. Kita langsung memulainya. Kita ambil sikap berdoa. Kita berdoa, kami memuji Engkau ya Allah, penguasa segenap kehidupan kami. Pada hari ini kami akan kembali belajar. Tuhan tolong, Tuhan ajari kami Bapa, sehingga pelajaran ini bisa kami pahami, bisa kami mengerti. Terlebih Tuhan, kami bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Hadirlah Engkau Bapa dalam proses belajar mengajar ini. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, hari Minggu kemarin siapa yang ke gereja atau yang beribadah? Ibu mau tanya dulu, sebenarnya yang disebut ibadah itu yang mana saja? Coba kita lihat gambarnya satu persatu. Berdoa, apakah termasuk dalam kegiatan ibadah? Atau membaca Alkitab, termasuk ke dalam ibadahkah? Bekerja seperti nenek yang satu ini, apakah bisa disebut sebagai ibadah? Menolong sesama, termasuk ibadah atau tidak? Atau ketika kita belajar, apakah itu bisa disebut dengan ibadah? Atau ketika Ibu Rista misalnya sedang mengajar, apakah itu bisa dikatakan sebagai ibadah? Atau hanya ketika kita bernyanyi, memuji Tuhan sajakah yang bisa dikatakan ibadah? Anak-anak yang baik, pastinya kita penasaran ya, mana yang dimaksud dengan ibadah, mana yang sebenarnya tidak ibadah. Nah, melalui pembelajaran kali ini, kita akan memahami apa sebenarnya itu ibadah, bagaimana pengertian ibadah secara umum, dan bagaimana pengertian ibadah dalam iman Kristiani. Dan juga kita bisa memilah-milah mana yang merupakan perbuatan ibadah dan mana yang bukan ibadah. Dan di mana atau kapan saja ibadah itu bisa kita lakukan. Untuk itu, kita langsung saja kita mulai ya. Apa itu ibadah? Nah, kalau di dalam KBBI atau dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, ibadah adalah perbuatan atau pernyataan bakti terhadap Allah yang didasari oleh peraturan agama. Nah, itu kalau secara umum ya, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Sedangkan secara khusus, ibadah dalam umat Kristen adalah ucapan syukur atas segala berkat, pemeliharaan, penebusan Allah bagi seluruh umat manusia. Sampai di sini paham maksudnya? Jadi ibadah itu bukan supaya kita mendapat berkat, tetapi bukti karena kita sudah menerima berkat sehingga kita mengucap syukur dengan ibadah. Jadi selama ini sering terbalik ya, kita sering beribadah supaya mendapat berkat. Padahal sebenarnya ibadah itu adalah ucapan syukur atas segala berkat yang telah kita terima. Ibadah bukan hanya sebatas seremoni atau ritus-ritus keagamaan. Maksudnya apa ini? Maksudnya bahwa ibadah itu bukan hanya berdoa, membaca Alkitab, sekolah minggu, pertaniangan, PA, perayaan hari Natal, perayaan Paskah. Bukan hanya itu, tetapi menyangkut seluruh kegiatan manusia yang mendatangkan kemuliaan bagi Tuhan. Jadi, apapun yang kita lakukan atau perbuat, jika dengan hal itu nama Tuhan dipermuliakan, maka itu adalah. Sekarang kita lihat bagaimana ibadah di dalam Alkitab. Apa kata Alkitab tentang ibadah? Yuk, yang pertama kita lihat dalam surat Yakobus 1 ayat 26 sampai 27 mencatat bahwa ibadah yang murni atau ibadah yang benar adalah mengendalikan lidah, mengunjungi yatim piatu dan janda-janda. Jadi ibadah itu harus tercermin dalam tingkah laku dan gaya hidup kita, yang terutama adalah melakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Sedangkan dalam Roma 12 ayat 1 sampai 2, bagi Rasul Paulus mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup, kudus dan berkenan kepada Allah, itulah yang disebut sebagai ibadah yang sejati.
yang dapat kita lakukan untuk mempersembahkan tubuh kita sebagai tindakan nyata ibadah yang sejati. Seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus tadi, bahwa ibadah yang sejati itu adalah dengan mempersembahkan tubuh. Mempersembahkan tubuh itu maksudnya bukan tubuh kita ini yang dibakar, bukan seperti itu maksudnya. Tetapi yang dikatakan mempersembahkan tubuh itu adalah kita menggunakan seluruh tubuh kita ini untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Misalnya yang pertama bagaimana? Kita menggunakan otak kita untuk merancang dan merencanakan hal-hal yang baik dan benar. Dan mulut digunakan untuk mengatakan hal yang baik dan benar atau untuk memuji teman, bukan mengeluarkan kata-kata yang menyakiti. Tangan kita gunakan untuk membantu orang tua. Kaki digunakan untuk bergegas menolong sahabat, bukan untuk menendang orang lain ketika marah. Dan telinga untuk mendengarkan nasihat guru atau pelajaran di sekolah. Nah, selain itu juga dalam tindakan kita juga yang menunjukkan persembahan tubuh itu bagaimana? Yaitu yang pertama kita bisa melayani orang yang lemah, menolong orang miskin, membantu orang yang kesusahan, menghibur teman yang sedih, bersahabat dengan semua orang, berkata jujur kepada semua orang, bersikap ramah dan sopan, serta tidak mementingkan diri sendiri. Kamu juga dapat mewujud nyatakan ibadah yang benar melalui tindakan sederhana yang dapat dimulai di rumahmu sendiri, yaitu patuh dan taat kepada orang tua, menyayangi kakak dan adik, rajin belajar, rajin membuat pekerjaan rumah, rajin ke sekolah, serta tidak terlambat ke sekolah atau ke sekolah minggu. Nah, itu yang menggambarkan persembahan tubuh. Dengan melakukan perbuatan seperti itu, berarti kita juga sudah melakukan ibadah. Bukan hanya ke sekolah minggu yang ibadah, tetapi dengan bersikap dan bertingkah laku yang memuliakan nama Tuhan, maka itu disebut dengan ibadah. Sekarang, mari kita lihat, manakah yang merupakan ibadah? Yuk dijawab, sudah pasti tahu ya. Berdoa merupakan ibadah, membaca Alkitab juga termasuk ibadah, bekerja keras juga termasuk ibadah, menolong sesama apalagi merupakan ibadah, belajar juga ibadah, mengajar juga pastinya ibadah, dan memuji, memuliakan nama Tuhan juga termasuk ibadah. Jadi segala tindakan kita yang mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan itu disebut dengan ibadah. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, sebagai rangkuman atau kesimpulan yang kita pelajari pada hari ini, ibadah yang sejati artinya ibadah yang murni atau ibadah yang benar. Ibadah yang benar adalah mempraktekkan cara hidup yang dikehendaki Tuhan. Jadi ibadah yang benar adalah menyangkut seluruh hidup kita yang berkenan di hadapan Allah. Setiap kegiatan yang kita lakukan, baik di rumah, sekolah, gereja, tempat bermain, dan tempat yang lainnya, semuanya dilakukan dalam rangka beribadah kepada Tuhan. Itu artinya kita harus menunjukkan sikap yang baik dan sopan, berkata yang benar, tidak menyakiti orang lain, berlaku adil, jujur, benar, selalu memberi diri untuk menolong orang lain, membantu mereka yang menderita dan membutuhkan pertolongan. Intinya, melakukan semua perbuatan yang diinginkan Allah. Itulah yang disebut dengan ibadah. Dengan demikian, ibadah tidak dibatasi oleh ruang dan waktu, tetapi dapat dilakukan kapan dan di mana saja kita berada. Karena apa? Karena setiap perbuatan kita yang mendatangkan kemuliaan Tuhan, itu akan disebut dengan ibadah. Sampai di sana mengerti ya anak-anak ya? Nah, kita langsung lanjut untuk tugasnya. Tugasnya silakan dikerjakan. Hanya ada 3 soal. Yang pertama, apa yang kamu pahami tentang ibadah yang sejati? Tadi sudah Ibu jelaskan. Kemudian baca kembali Roma 12 ayat 1-2. Apa arti perkataan Rasul Paulus dengan kalimat ini? Ibadah sebagai tindakan mempersembahkan tubuh. Jelaskan ya. Sebutkan contoh ibadah sejati dalam tindakan hidup setiap hari dan tuliskan contoh tersebut ke dalam sebuah tabel. Ngerti maksudnya ya? Yang termasuk ibadah sejati, buat tabelnya, kolomnya 1, 2, 3 seperti itu.
Kemudian yang kedua, kumpulkanlah gambar-gambar yang memperlihatkan ibadah yang sejati, ibadah yang benar. Boleh gambar dari majalah, koran, dari buku, atau dari internet. Kemudian tempelkan di buku tugasmu. Nah, sampai di sini paham? Maksudnya kita ambil gambar-gambar ya. Gambar-gambar misalnya sedang belajar, tempel. Karena belajar itu termasuk ibadah. Ketika gambar menolong orang lain, tempel di bukumu, itu juga termasuk ibadah. Apalagi misalnya membantu ibu, mengajari adik, ke sekolah minggu, membersihkan kebun, membuang sampah pada tempatnya. Semua itu bisa kita tempel dan kita katakan bahwa itu adalah ibadah yang benar. Gambarnya minimal 5 yang ditempel ya nak ya. Nah, setelah siap tugasnya, tugas yang sudah siap itu segera difotokan saja dan kirim ke WA group untuk bisa diperiksa. Nah, ini kita akan menutupnya. Kita belajar satu lagu dulu, nanti dipelajari di rumah. Kita akan bernyanyi ayat pertamanya saja, nanti ayat 2 dan ayat 3 pelajari di rumah ya. Ibu akan menyanyikannya, silakan diikuti. Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan bila tiada rela sujud dan sungkurmu? Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan bila tiada hati tulus dan syukurmu? Ibadah sejati jadikanlah persembahan, ibadah sejati kasihilah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan, jujur dan tulus, ibadah murni bagi Tuhan. Kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan, di mana kami bisa menyelesaikan pembelajaran pada hari ini. Biarlah apa yang telah kami pelajari Tuhan bisa kami pahami. Terlebih lagi Tuhan Yesus, kami bisa mempersembahkan tubuh kami Tuhan sebagai ibadah yang sejati di hadapan Tuhan. Mampukan kami Bapa, supaya kami menjadi anak-anak Tuhan yang senantiasa beribadah untuk kemuliaan nama Tuhan. Terpujilah Engkau ya Allah, sekarang kekal sampai selama-lamanya. Dalam nama Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Sekian pembelajaran kita. Sampai bertemu kembali di video pembelajaran berikutnya. Bye-bye.